Kerajaan warisan Airlangga di sisi barat Gunung Kawi dinamakan Panjalu, ibu kotanya di Kediri dan istananya di Daha. Kerajaan Panjalu kemudian lebih dikenal sebagai Kediri, wilayah yang menjadi ibu kota kerajaan Panjalu. Ketika Raja Airlangga mengundurkan diri sebagai raja dan menjadi resi, kerajaan Panjalu yang berpusat di Daha ini diserahkan kepada putra dari permaisuri yang bernama Samarawijaya. Airlangga membagi kerajaan menjadi dua untuk mencegah terjadinya perebutan kekuasaan antara putranya. Tapi pembagian wilayah ini juga tidak menghasilkan perdamaian dan kerjasama. Persaingan yang berujung perang kembali terjadi antara dua kerajaan di tahun 1044. Kemudian perang terjadi pada tahun 1052 sebanyak 2 kali. Kerajaan Panjalu dipimpin beberapa raja yang namanya diidentifikasi di beberapa prasasti. Raja pertama adalah Samarawijaya, putra Airlangga. Raja berikutnya adalah Jayawarsa yang tertulis di prasasti Gandakuti di tahun 1104. Ketiga adalah Pameswara yang tertulis di prasasti Padlegan dan prasasti Panumbangan. Raja ketiga adalah Pameswara yang tertulis di prasasti Padlegan dan prasasti Panumbangan. Raja berikutnya adalah Sri Jayabaya yang membawa kerajaan Panjalu ke puncak kejayaan. Namanya tertulis di prasasti Ngantang, prasasti yang memberitakan kemenangan Panjalu atas Jenggala di tahun 1135. Jayabaya juga tertulis di prasasti Talan berangkat tahun 1136 dan prasasti Jepun di tahun 1144. Setelah Jayabaya mangkat, terjadi perebutan kekuasaan antara Sri Sarweswara dan Sri Aryaswara. Sarweswara menjadi raja sepeninggal Jayabaya, tapi Aryaswara memberontak karena Aryaswara yang merupakan putra mahkota dan pewaris tahta. Sri Sarweswara menjadi raja dari 1159 sampai 1171, kemudian dikalahkan oleh Aryaswara yang berkuasa sampai 1181. Perebutan kekuasaan ini diketahui dari prasasti Angin. Di prasasti yang berangkat tahun 1171 ini menerangkan bahwa yang menjadi Raja Panjalu adalah Sri Maharaja Rakehinu Sri Aryaswara setelah merebut takhta dari Sri Sarweswara. Setelah Aryaswara, raja berikutnya adalah Sri Gandra yang berkuasa selama 4 tahun dari 1181 sampai 1185. Nama Sri Gandra tertulis di prasasti Jaring di tahun 1181. Raja Panjalu berikutnya adalah Sri Kameswara yang namanya tertulis di prasasti Ceker di 1185. Kameswara adalah putra Sri Sarweswara yang dikudeta oleh Sri Aryaswara. Kameswara terkenal dengan kisah Asmaradana yang menceritakan pernikahan antara Raja Jenggala dengan Putri Panjalu yang dibalik dari kisah Raja Panjalu Kameswara dengan Putri Jenggala Sri Kirana. Kameswara yang sangat dekat dengan keluarga kerajaan Jenggala berkuasa selama 10 tahun dan mangkat ketika putranya masih bayi. Raja terakhir kerajaan Panjalu adalah Sri Kertajaya, adik Kameswara, yang berkuasa selama 27 tahun dari tahun 1195 sampai 1222. Nama Sri Kertajaya tertulis di banyak prasasti, diantaranya prasasti Kamulan, prasasti Galunggung, prasasti Biri, prasasti Pala, dan prasasti Lawadan di tahun 1205. Dari 9 raja yang tercatat, Samarawijaya sampai Kertajaya, yang berkuasa paling lama adalah Sri Kertajaya selama 28 tahun dan Sri Jayabaya selama 24 tahun. Secara total kerajaan Panjalu eksis selama 180 tahun dari tahun 1042 ketika dibagi kerajaan oleh Airlangga sampai tahun 1222 ketika Sri Kertajaya ditaklukkan oleh Ken Arok. Masa kejayaan Panjalu terjadi di masa Raja Sri Jayabaya yang berlangsung dari tahun 1135 sampai dengan 1159. Selain berhasil menyatukan kerajaan Jenggala menjadi bagian dari kerajaan Panjalu, pada masa pemerintahan Sri Jayabaya, kerajaan ini juga berhasil meluaskan wilayah sampai keluar Pulau Jawa. Dalam kronik Cina Ling Wai Taita di tahun 1178, disebutkan bahwa pada masa itu ada beberapa negeri yang paling kaya selain Cina, yaitu Arab, Jawa, dan Sumatera. Saat itu yang berkuasa di Arab adalah Bani Abbasiyah, di Jawa adalah kerajaan Panjalu, sedangkan di Sumatera dikuasai kerajaan Sriwijaya.
Ada berita Cina lain yaitu buku Chu Fanci. Buku ini menyebut Jawa adalah maharaja yang punya wilayah jajahan yang cukup luas. Selain wilayah di Pulau Jawa, wilayah kerajaan Panjalu juga termasuk Sumba, Bali, Nusa Tenggara, Tanjung Pura, Timur, Banggai di Sulawesi, dan Maluku. Di masa kejayaan, karya sastra juga berkembang. Ada Kakawin Baratayuda yang ditulis oleh Pu Seda dan Pu Panulu yang kisahkan kemenangan Panjalu atas Jenggala seperti Kurawa melawan Pandawa dalam Mahabharata. Juga ada Gatot Kaca Seraya yang ditulis oleh Pu Panulu. Karya sastra lain yang dihasilkan oleh kerajaan Panjalu ditulis pada masa Raja Kameswara dan Raja Kertajaya. Sri Kameswara meninggalkan Samaradana dan kemudian menjadi tren cerita Panji di Jawa Timur. Sedangkan Sri Kertajaya meninggalkan Samana Santaka karya Mumanu Kuno dan Krisnayana karya Putri Kuna. Berakhirnya kerajaan Panjalu terjadi di masa kekuasaan Sri Kertajaya yang panjang 28 tahun dari 1194 sampai 1222. Di tahun 1205, kerajaan Panjalu kehilangan wilayah di timur Gunung Kawi karena Tumapel menyatakan kemerdekaan. 17 tahun kemudian, di tahun 1222, kerajaan Tumapel melakukan ekspansi ke Kediri dan menaklukkan Panjalu. Istana kerajaan Panjalu di Kediri kemudian menjadi istana Raja Muda di kerajaan Singasari dan kerajaan Majapahit. Di masa Singasari, Kertanegara menjadi raja di istana Kediri sebelum menjadi raja di Singasari. Di masa Majapahit, Jayanegara menjadi Raja Muda di Kediri sebelum menjadi Raja Majapahit di Trowulan. Masa kekuasaan yang panjang membuat kerajaan Panjalu meninggalkan banyak warisan. Banyak prasasti yang menjadi bukti tertulis eksistensi kerajaan Panjalu. Tidak kurang dari 20 prasasti dari prasasti Gandakuti di tahun 1042 yang dikeluarkan oleh Samarwijaya. Prasasti Ngantang di tahun 1136 yang dibuat oleh Jayabaya, sampai prasasti Kamulan dan Lawadan yang dibuat oleh Kertajaya. Ada beberapa candi yang dibuat di masa kerajaan Panjalu. Ada Candi Tondo Wongso di Kecamatan Kurah di Kediri, Candi Penataran di Blitar, Candi Kura di Kecamatan Kura di Kediri, Candi Mirigambar di Tulungagung, Candi Tuban dan Candi Sumberangin di Kecamatan Ngunut Tulungagung. Peninggalan lain dari kerajaan Panjalu berupa kitab-kitab, di antaranya Kakawin Baratayuda karya Pu Seda dan Pu Panulu, Kitab Gatot Kaca Seraya karya Pu Panulu, Kitab Hariwangsa yang ditulis Pu Panulu, Kitab Krisnayana yang ditulis oleh Putri Guna, Kitab Samaradana ditulis oleh Pu Darmaja, dan Kitab Samara Santaka ditulis oleh Pu Manukuna.